Bayangkan sebuah negara di mana pada abad ke-19 di Milan pernah ada hukum aneh yang mewajibkan orang tersenyum di jalan. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah berada di rumah sakit atau di pemakaman. Negara di mana hari ini kamu bisa didenda 500 euro jika mengambil pasir pantai sebagai souvenir, dan di mana pemerintah membayarmu 30.000 euro hanya untuk pindah ke desa pegunungan yang ditinggalkan. Selamat datang di Italia, satu-satunya negara di dunia yang memiliki 3 negara berdaulat di dalam batas wilayahnya. Kamu bisa mengunjungi Italia, Vatikan, dan San Marino dalam satu sore tanpa paspor. Di sini ada pantai alami berwarna merah muda yang begitu langka sampai pemerintah melarang siapapun menginjakan kaki di atasnya. Kamu hanya boleh mengaguminya dari atas perahu. Di sini, perempuan Italia tidak hanya berbicara dengan mulut mereka, tetapi dengan seluruh tubuh. Dengan baju melayang, bahu terangkat, mata menyampaikan pesan yang mustahil diuraikan oleh orang asing. Ini bukan negara kartu pos dengan Colosseum dan gondola Venesia. Ini adalah Italia yang sesungguhnya, yang jarang diceritakan dalam dokumenter televisi. Aku melintasi negara luar biasa ini, tempat skuter Vespa klasik dari tahun 60-an lebih dicintai daripada mobil baru. Tempat pasangan menikah sambil mengendarai skuter merah dengan lonceng berdentang melewati desa-desa. Kamu akan menemukan mengapa di Milan tersenyum pernah menjadi kewajiban sipil menurut hukum. Mengapa di Napoli anak-anak secara alami belajar berbicara dengan tangan sejak usia dini, menyerap kekayaan budaya ini melalui kehidupan keluarga dan komunitas, dan mengapa keju dengan larva hidup dianggap sebagai hidangan istimewa di Sardinia. Lupakan semua yang kamu kira kamu tahu tentang Italia. Aku mengajakmu ke negara di mana setiap aturan yang terdengar absurd memiliki makna tersembunyi yang sempurna. Jika kamu ingin memahami mengapa Italia adalah negara paling aneh di Eropa, tempat tradisi berubah menjadi obsesi yang membentuk identitas nasional, tempat taplak meja menceritakan kisah keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi, tekan suka dan berlangganan. Perjalanan ini akan mengubah caramu memandang sebuah negara yang kamu pikir sudah kamu kenal. Ithauistokait yunyimpon universiards maka mujil, yunmelafiler sendiri jaroinjis da arinsing. 3 negara dalam satu sore. Jika Paris adalah kota cahaya, maka Italia adalah ibu kota keanehan. Italia bukan hanya tanah kelahiran Roma kuno, Venesia yang romantis, dan Firenze Renaissance seperti yang semua orang tahu. Italia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki 2 negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka di dalam batas wilayah nasionalnya yang diakui secara internasional, yaitu negara kota Vatikan dan Republik San Marino. Vatikan adalah negara terkecil di seluruh planet ini dan merupakan pusat global gereja Katolik, dengan luas hanya 44 hektar. Vatikan tidak hanya terkenal karena Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina dengan fresko karya Michelangelo. Fakta menarik yang sangat sedikit diketahui orang adalah bahwa Vatikan memiliki Garda Swiss dengan seragam Renaissance yang dirancang secara pribadi oleh Michelangelo sendiri pada abad ke-16. Ini bukan kostum wisata. Ini adalah upacara militer hidup yang telah berlangsung tanpa terputus selama lebih dari 500 tahun, tanpa perubahan besar pada seragamnya. Pergilah ke arah timur laut, dan kamu akan menemukan San Marino, sebuah republik mungil yang bertengger di puncak Gunung Titano, yang telah sepenuhnya merdeka selama lebih dari 1.700 tahun berturut-turut tanpa jeda. Banyak orang bahkan tidak tahu bahwa negara ini ada. San Marino memiliki salah satu pemerintahan tertua di Eropa yang masih berfungsi hingga hari ini. San Marino mencetak mata uangnya sendiri sebelum adanya euro bersama, dan memiliki kantor pos nasional yang sesungguhnya. Paspor San Marino adalah barang koleksi yang langkanya setara dengan perangko antik. Warga San Marino tidak memerlukan paspor untuk memasuki Italia. Tetapi wisatawan dapat memperoleh cap internasional langka di paspor mereka sebagai souvenir dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Aturan pantai yang gila. Italia memiliki beberapa pantai paling aneh di Eropa, ya, pantai-pantai dengan aturan yang begitu absurd sampai terdengar seperti karangan. Mari mulai dengan La Pelosa, yang dikenal sebagai Karibianya Italia, dengan air sebening kristal, sampai kamu benar-benar bisa melihat bayanganmu terpantul di dasar laut. Namun yang benar-benar membedakannya bukan hanya keindahan yang menakjubkan, melainkan satu aturan ganjil yang membuat semua orang tercengang. Para wisatawan wajib membentangkan handuk sebelum menginjak pasir, agar tidak membawa pulang butiran pasir yang berharga. Pelanggar bisa didenda hingga 500 euro, karena di sini, setiap butir pasir dianggap hampir seperti emas yang harus dilindungi.
Tidak jauh dari sana, terdapat Pulau Budeli, rumah bagi salah satu pantai merah muda alami paling langka di seluruh dunia. Warna merah muda ini berasal dari mikrokarang yang hancur dan terdampar ke pantai selama berabad-abad oleh ombak. Pemerintah Italia melarang siapapun menginjakan kaki di sana untuk melindungi ekosistem yang rapuh. Kamu hanya bisa mengaguminya dari atas perahu pada jarak yang aman. Lebih aneh lagi, selama 30 tahun pulau ini hanya memiliki satu penghuni, Mauro Morandi, yang hidup seperti Robinson Crusoe modern, sepenuhnya terisolasi. Setelah mendengar kisah-kisah ini, apakah kamu merasa tertantang untuk berpetualang? Cobalah Pantai Gufano, sebuah tempat tersembunyi bagi para nudis yang terletak di antara tebing-tebing Cinque Terre. Untuk mencapainya, kamu harus merangkak melewati terowongan rel kereta api yang ditinggalkan sepanjang 1 kilometer, sepenuhnya gelap, dingin, dan terasa mencekam, namun juga mendebarkan. Aku pernah melewati jalur ini. Terowongan benar-benar hitam, hanya suara tetesan air, suhu membeku bahkan pada bulan Agustus. Ketika kamu keluar di sisi lainnya, kamu akan menemukan pantai rahasia di mana semua orang telanjang. Bagi saya, itu adalah pengalaman yang terasa surrealis. Dari terowongan yang sempit dan menyesakkan menuju kebebasan total hanya dalam hitungan detik, sebuah transisi mendadak yang tak terlupakan. Ratu lingkungan sekitar. Perempuan Italia berbicara dengan seluruh tubuh mereka saat bercakap-cakap. Tangan bergerak lincah, bahu terangkat, mata melirik cepat, bibir membentuk ekspresi. Mereka adalah maestro kuliner. Makan siang adalah kanvas seni gastronomi. Kecantikan mereka bukan pada riasan tebal, melainkan pada mata yang dalam, tulang pipi yang tinggi, dan kulit yang tersentuh matahari, seperti Tuscany saat senja yang menerangi perbukitan gandum keemasan. Inilah kejutan yang sering membuat orang asing terperangah. Perempuan Italia ramah kepada pendatang, tetapi tidak pernah terburu-buru. Dalam obrolan santai, kamu bisa diuji seperti payon catur. Kencan pertama bukan untuk pamer. Itu adalah audisi estetika selama 5 detik. Saran profesional. Jika ia menyentuh tanganmu saat berbicara, itulah celah kesempatanmu. Aku pernah berkencan dengan seorang gadis di Florence. 10 menit pertama, ia mengamatiku dalam diam. Cara aku makan, Nara megang garpu, dia berbicara dengan pelayan. Semuanya harus bisa meraget. Vespa, jiwa Italia di atas 2 roda. Di Italia, tidak ada kendaraan yang dicintai seperti Vespa. Tak ada mesin lain yang mampu menangkap jiwa seluruh bangsa seperti skuter ikonis ini, yang lahir pada masa pasca perang yang sulit di tahun 1946. Vespa diciptakan oleh Piaggio, bukan untuk melaju kencang, melainkan untuk membawa orang Italia kembali ke kehidupan yang ringan, bersih, mudah dikendarai, dan indah setelah kehancuran Perang Dunia Kedua. Tak seorang pun menyangka bahwa Vespa akan tertanam begitu dalam DNA budaya Italia. Hingga hari ini, dengungan khas Vespa klasik dari tahun 1960-an masih bergema di ganggang Roma, Florence, atau Napoli. Beberapa kota bahkan memiliki jalur khusus yang didedikasikan hanya untuk Vespa vintage. Klub-klub mengadakan tur jalan raya melintasi Tuscany dengan ratusan Vespa yang dicat tangan melaju di antara kebun anggur, seperti parade warisan yang hidup. Beberapa kota seperti San Gimignano menggelar acara tahunan seperti Vespa Raduno, di mana ratusan skuter klasik berparade di tengah arsitektur abad-abad pertengahan, layaknya perayaan nostalgia nasional yang dirasakan bersama. Di Italia Selatan, Vespa bahkan hadir dalam pernikahan tradisional. Aku menyaksikan sebuah pernikahan di Puglia. Pengantin pria dan wanita menaiki Vespa tahun 1963 yang direstorasi sempurna. Seluruh desa berjajar di sepanjang jalan, bertepuk tangan dan melempar beras perayaan. 30.000 euro untuk pindah, tetapi ada syaratnya. Di beberapa desa pegunungan di Italia Selatan, sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Hanya di Italia, pemerintah membayar hingga 30.000 euro hanya untuk kamu pindah ke sana dan membuka toko kecil. Di wilayah seperti Calabria dan Molise, pemerintah lokal meluncurkan inisiatif unik di dunia. Insentif uang tunai bagi warga asing yang bersedia pindah, dengan satu syarat wajib. Kamu harus memulai usaha kecil tradisional yang perlahan menghilang. Bisa berupa toko buku lawas, bengkel perbaikan, bar lokal yang hangat, atau bahkan toko yang membuat pasta buatan tangan setiap hari secara artisanal. Pekerjaan-pekerjaan ini memudar di era digital modern. Inilah bagian menariknya. Kamu tidak harus orang Italia. Orang Amerika, Kanada, Australia, siapapun yang siap hidup dengan ritme lambat dan memiliki rencana bisnis yang matang, dapat mendaftar secara resmi. Pemerintah lokal bahkan membantu urusan birokrasi, insentif pajak, dan memperkenalkanmu pada komunitas tempat yang bisa menyambutmu dengan lasaknya segar,
dan anggur merah. Fakta menarik bagi mereka yang memimpikan Italia. Beberapa kota telah menyiapkan rumah sewa hanya 1 euro per bulan, lengkap dengan halaman kecil, perapian yang berfungsi, dan pemandangan seperti lukisan Van Gogh. Aku mengunjungi salah satu desa ini di Molise. Rumah batu yang kosong selama bertahun-tahun, jalanan sunyi, hanya tersisa para lansia dan pemerintahan yang putus asa ingin menghidupkan kembali desa. Mereka menunjukkan sebuah rumah yang tersedia. 3 ruangan, perapian, pemandangan lembah, 1 euro per bulan, tetapi kamu harus merenovasi dan membuka usaha dalam waktu 3 tahun. Atau kamu akan kehilangan segalanya dan wajib mengembalikan insentif yang diterima. Seorang warga Amerika membuka pabrik bir kerajinan mikro. Kini desa itu didatangi wisatawan untuk birnya, ia berpenghasilan baik, para lansia bahagia melihat anak muda kembali. Sistem ini bekerja untuk semua pihak. Hukum senyum di Milan. Ada satu hal tentang Milan yang hampir tidak diketahui siapapun. Pada abad ke-19, tersenyum dianggap sebagai semacam kewajiban sipil ringan. Para pejabat kota memperkenalkan pedoman yang menarik sekaligus aneh. Setiap orang sebaiknya tersenyum di ruang publik, kecuali jika berada di rumah sakit atau di pemakaman. Meskipun aturan ini tidak lagi berlaku secara resmi, semangatnya masih hidup sebagai bagian dari pesona unik Milan. Di Milan, penjual kue di sudut jalan, petugas metro, bahkan polisi setempat tahu bahwa senyum hangat bisa mencerahkan hari Italia yang paling kelabu sekalipun. Ada satu kejutan menarik. Di beberapa lingkungan lama, jika Anda datang ke acara komunitas dengan wajah tidak ramah, Anda bisa saja mendapat pengingat lembut dari warga sekitar. Ini adalah tradisi Lombard untuk menjaga suasana tetap positif. Kota yang terkenal dengan mode mewah dan desain industri ini justru memilih simbol paling sederhana untuk mewakili dirinya. Sebuah senyum. Mungkin itulah sebabnya orang meninggalkan Milan dengan lebih dari sekadar tas belanja mahal. Mereka pulang membawa kenangan akan kehangatan manusia yang tulus. Saya berjalan-jalan di Milan sambil mencoba untuk tidak tersenyum. Mustahil. Kota ini menulari Anda. Orang-orang menyapa, bartender bercanda, nenek-nenek mengedipkan mata. Sturge Stadium title Sinormati for Duswarinteg. Venesia, kota tanpa satupun jalan raya. Di dunia yang berpacu menuju mobil tanpa pengemudi dan jalan tol yang kusut, ada sebuah tempat yang begitu aneh hingga terasa mustahil. Venesia. Satu-satunya kota di mana Anda tidak bisa mengemudi mobil, bukan karena jalannya terlalu sempit, melainkan karena jalan itu sama sekali tidak ada. Venesia adalah labirin dengan lebih dari 150 kanal, 400 jembatan, dan tak terhitung jalur pejalan kaki dari batu kuno yang telah aus oleh waktu selama berabad-abad. Tidak ada mobil di sini, tetapi Venesia memiliki jalan raya air yang terkenal di seluruh dunia, Grand Canal. Fakta menariknya, Venesia memiliki taksi, bus, bahkan ambulans, tetapi semuanya berupa perahu. Para pengemudi memerlukan lisensi navigasi khusus dan mengemudi dengan keanggunan layaknya penari balet. Jika ingin berkeliling di sini, Anda berjalan kaki atau naik perahu. Cara paling ikonik tentu saja gondola, perahu tradisional ramping yang dikendalikan dengan satu dayung. Warga Venesia tidak mengeluh tentang ketiadaan mobil. Mereka menikmati udara bersih, bunyi lembut air yang beriak, dan ketenangan langka yang terasa seperti dunia lain di Eropa modern. Inilah yang menjadikan Venesia sebagai situs warisan hidup yang dikagumi oleh seluruh dunia. Saya menghabiskan 3 hari tanpa satupun mobil. Awalnya terasa aneh, lalu membebaskan. Sama sekali tidak ada klakson, tidak asap knalpot, hanya suara air dan percakapan manusia. Pada malam hari, Venesia menjadi magis. Kabut naik dari kanal, lampu jalan memantul di air dan keheningannya nyaris sempurna. Ritual kopi dalam 45 detik. Di Italia, kopi bukan sekadar minuman, melainkan ritual sosial yang sakral. Namun ada satu aturan tak tertulis yang diketahui setiap orang Italia. Tidak ada espresso setelah pukul 11 pagi. Kedengarannya aneh, tetapi bagi orang Italia, kopi, terutama espresso, adalah ritual pagi untuk membangunkan jiwa. Ada hal yang lebih menarik lagi. Di kafe-kafe tradisional di Roma, Napoli, atau Bologna, orang Italia biasanya berdiri di meja bar kurang dari 60 detik. Mereka memesan kopi, meneguknya dengan cepat, lalu pergi seolah sedang mencentang daftar tugas. Gelas kopi untuk dibawa pulang nyaris tidak ada. Meski kopi dimaksudkan untuk memperlambat hidup, satu cangkir hanya bertahan sekitar 1 menit. Di Trieste yang dikenal sebagai ibu kota kopi Italia, bahkan ada kamus lengkap tentang cara memesan kopi. Mengucapkan kata espresso dianggap keliru. Warga lokal cukup mengatakan kopi. Anda harus mempelajari istilahnya. Hitam berarti espresso, capo adalah macchiato, dan gocciato berarti setetes susu.
Di kota-kota seperti Roma atau Napoli, kopi pagi dieksekusi dengan presisi ala militer. Ada satu tradisi menyentuh yang mungkin belum Anda ketahui. Banyak warga membayar terlebih dahulu kopi yang disebut caffè sospeso, yaitu kopi yang disiapkan untuk orang asing yang mungkin membutuhkannya. It's un recepta for person mas dembadzi sunyi datnei tuanvasci. Obsesi orang Italia terhadap taplak meja. Di Italia, sebuah jamuan tidak dimulai dengan bersulang. Semuanya dimulai dengan membentangkan taplak meja yang tepat untuk kesempatan yang tepat. Bagi orang Amerika, itu hanyalah dekorasi. Bagi orang Italia, taplak meja menentukan seluruh suasana emosional dari hidangan yang akan dinikmati. Ada taplak meja khusus untuk makan siang hari Minggu, taplak lain untuk tamu tak terduga, taplak warisan berbordir tangan yang hanya digunakan pada malam Natal, serta taplak berwarna hijau zaitun yang disimpan untuk jamuan makan yang penuh emosi dan melankolis. Di Italia, kain tidak sekadar menutupi meja. Ia berbicara dengan kata-kata yang terlalu lembut untuk diucapkan. Inilah yang jarang diketahui dunia. Di daerah seperti Umbria dan Puglia, para ibu mewariskan set taplak meja sebagai pusaka lintas generasi, kain-kain yang ditenun dengan kisah makan siang musim panas, pertengkaran keluarga, dan rekonsiliasi penuh air mata. Di kota Modica, bahkan ada festival tahunan bernama Tovagliad Arte, tempat orang-orang berkompetisi dalam seni sulam dan bercerita melalui taplak meja mereka. Di Firenze, beberapa toko tekstil tradisional masih menjual linen yang dirancang untuk kondisi emosional tertentu. Salah satunya bernama Kebahagiaan Tak Terduga. Hanya orang Italia yang bisa membuat taplak meja terasa seperti busana kelas atas. Saya pernah makan bersama sebuah keluarga Italia di Tuscany. Sang nenek memilih taplak khusus dan menjelaskan setiap noda kepada saya. Di sini, anggur tumpah saat pernikahan putri kami. Di sana, saus terciprat saat perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Kehidupan malam Roma yang magis dan tersembunyi. Semua pengunjung Roma mendengar tentang piazza yang ramai, sesi minum anggur di balkon, dan kehidupan malam Trastevere yang hiruk-pikuk. Namun hanya sedikit yang mengenal budaya larut malam tersembunyi yang terasa tak ada bandingannya di Eropa. Di ganggang Trastevere, warga lokal masih menyalakan lilin di luar pintu, bukan sebagai hiasan, melainkan undangan sunyi untuk berbincang dengan orang asing yang lewat. Anda tidak akan menemukan bar yang sesak. Sebaliknya, orang-orang berkumpul di trotoar, menyeruput anggur dan terlibat percakapan mendalam serta puitis hingga fajar, tanpa tergesa-gesa. Roma juga menjadi satu-satunya kota dengan restoran rahasia yang buka pada pukul 2 dini hari, menyajikan hidangan yang diciptakan ulang dari buku masak karya Apicius, yang ditulis oleh orang Romawi 2000 tahun lalu. Berjalanlah di sepanjang Via del Corso pada pukul 11 malam, dan jangan heran melihat perempuan Italia melangkah penuh percaya diri dengan espresso di tangan, tertawa keras di telepon, sementara gaun mereka berkibar tertiup angin malam. Inilah Roma dalam wujudnya yang paling mentah. Bar seperti Bar del Fico atau Jerry Thomas Speakeasy dikenal bukan hanya karena koktail racikannya, tetapi juga sebagai titik temu rahasia para seniman dan penulis yang berdebat hingga fajar. Piazza Navona, yang dulunya stadion kuno, mencuagin coy depsinger dagif gurt baker siniling. Saya ngabasan satu malam sedi nemer vgorn brema, with the pelthir so first ray, it's as polar tej hyperete niethan. Cara orang Italia berwisata. Bepergian di Italia bukan sekadar mencentang monumen terkenal dari sebuah daftar. Ini adalah perjalanan pengalaman yang autentik. Semuanya dimulai di Cinque Terre, tempat 5 desa berwarna-warni di tepi laut tampak seolah dilukis menjadi nyata. Dari sana mudah untuk mencapai Porto Venere, permata tersembunyi di mana Anda bisa berkayak melewati gua-gua laut yang misterius. Naiklah kereta langsung ke La Spezia untuk menikmati hidangan laut yang sangat segar dengan harga lokal yang tidak akan menguras dompet. Di Roma, Ermancio Trevi bukan sekadar tempat melempar koin. Berjalan kaki selama 10 menit akan membawa Anda ke tangga Spanyol, yang terkenal lewat film Roman Holiday bersama Audrey Hepburn. Lanjutkan ke Via del Corso, surga belanja yang terletak di jantung kota kuno. Akhiri perjalanan dengan espresso Italia yang sempurna. Tentu saja, tak diragukan lagi, Colosseum yang dahulu dipenuhi suara benturan pedang hanya berjarak beberapa langkah dari Bukit Palatine dan Forum Romawi, tempat Anda benar-benar berjalan menembus dunia kekaisaran Romawi kuno. Orang Italia tidak hanya berbicara dengan mulut mereka. Anda mungkin pernah mendengar bahwa orang Italia berbicara dengan tangan, tetapi Anda tidak akan benar-benar memahaminya sampai berada di sebuah piazza di Napoli, menyaksikan dua pria berdebat dengan lengan terangkat ke langit dan bahu yang ikut bergerak.
Di Italia, komunikasi bukan sekadar verbal. Ini adalah teater seluruh tubuh. Bagi orang Italia, tangan tidak hanya mendukung ucapan. Tangan adalah bahasa yang lengkap dan terstruktur. Gerakannya begitu presisi hingga bisa diterjemahkan. Cubitan jari yang diarahkan ke atas tidak sekadar berarti apa yang sedang terjadi, tetapi menyampaikan kebingungan dengan cara paling elegan. Fakta menarik, Italia pernah memiliki kamus lengkap gerak tangan yang mencatat lebih dari 250 gerakan resmi yang dikatalogkan di Napoli. Anak-anak belajar berbicara dengan tangan sejak usia dini, menyerap bahasa ini secara alami dari keluarga dan komunitas sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Gerakan berbeda-beda di setiap daerah. Orang Roma berisyarat seperti dirijen orkestra, sementara orang Sisilia memutar jari mereka seperti penari tango. Setiap percakapan menjadi pertunjukan yang hidup. Anda tidak bisa memahami orang Italia hanya dengan kata-kata, Anda harus melihat mereka berbicara. Gaya komunikasi mereka emosional, unik, dan fisik. Salah satu alasan mengapa Italia tidak seperti tempat lain di bumi. Saya menghabiskan 1 minggu di Napoli mempelajari gerakan tangan. Saya menghitung setidaknya 30 gerakan berbeda hanya di pasar. Setiap gerakan memiliki makna yang sangat tepat, mustahil tertukar jika Anda memahami kode budayanya. Festival paling aneh dan menakjubkan di Eropa. Jika Italia adalah sebuah opera hidup, maka festival-festivalnya adalah adegan yang paling tak terlupakan. Ambil contoh Karnaval Venesia, di mana topeng bukan sekadar kostum, melainkan bagian dari ritual kuno berusia ratusan tahun yang diadakan setiap Februari di Piazza San Marco. Topeng-topeng ini dulu digunakan sebagai izin tak terlihat untuk pertemuan terlarang antara bangsawan dan rakyat biasa. Pada masa ketika cinta lintas kelas dilarang. Beberapa pesta begitu rahasia hingga identitas siapapun tidak terungkap sampai fajar. Lalu ada Ivrea, sebuah kota kecil di pegunungan Alpen, tempat warga setempat menghidupkan kembali sejarah dengan saling melempar jeruk. Ya, jeruk. Ini adalah pertempuran buah berskala besar dengan semangat Romawi. Ingin tetap aman dari kekacauan total, kenakan topi merah. Itu adalah kode lokal yang berarti, saya hanya menonton, jangan libatkan saya. Jika Anda mengira pacuan kuda selalu membutuhkan joki, selamat datang di Siena, di Piazza del Campo. Palio di Siena adalah perlombaan legendaris di mana kuda bisa menang tanpa penunggang di atasnya. Lebih dari itu, setiap lingkungan memiliki bendera, maskot, dan bahkan museum rahasia yang didedikasikan untuk sejarah balapan mereka, yang hanya dibuka selama musim festival. Saya menghadiri Palio ini. Rasanya benar-benar gila. Kuda berlari, it's monen berkist, dari Sakainstrum. Hidup seperti orang Italia dengan 1.700 euro per bulan. Jika Anda selalu bermimpi menjalani gaya hidup Eropa dengan espresso pagi hari, makan siang di bawah pohon zaitun, dan malam menikmati anggur, Italia bisa menjadi tujuan yang sempurna. Terutama karena biaya hidupnya 40 hingga 50% lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan lebih murah daripada negara Eropa Barat lainnya, seperti Prancis atau Jerman. Di kota-kota kecil seperti Bari, Lecce, atau Bologna, Anda bisa menyewa apartemen 1 kamar tidur di pusat kota dengan biaya sekitar 600 hingga 850 euro per bulan. Biaya utilitas dasar, listrik, air, gas, dan sampah sekitar 120 euro. Sementara internet berkecepatan tinggi hanya 30 hingga 35 euro. Makanan di Italia adalah kebahagiaan sehari-hari. Anda bisa hidup nyaman dengan 350-400 euro per bulan jika memasak di rumah, atau makan siang di luar hanya dengan 11 hingga 14 euro. Transportasi umum terjangkau. Tiket bulanan bus atau tram berkisar 35 hingga 45 euro. Keanggotaan pusat kebugaran sekitar 40 hingga 50 euro per bulan. Kunjungan dokter gigi pribadi dimulai dari hanya 45 euro. Setidaknya 60% lebih murah dibandingkan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, satu orang bisa hidup nyaman di Italia hanya dengan 1.500 hingga 1.600 euro per bulan. Inilah bagian terbaiknya. Italia menawarkan insentif pajak besar bagi warga asing, hingga 70% potongan pajak penghasilan selama 5 tahun pertama. Selain itu, ada program visa jangka panjang untuk pensiunan muda dengan persyaratan finansial yang sederhana. Jika Anda mencari tempat untuk hidup dengan baik, hidup perlahan, dan hidup cerdas, Italia mungkin adalah jawabannya. Dengan biaya seperti ini, apakah Anda akan memilih menetap di sini? Saya bertemu seorang warga Amerika yang melakukannya, dan ia tidak menyesal. Salah satu ritual kuliner paling unik di dunia. Ketika Anda menginjakkan kaki di Italia, Anda akan segera memahami bahwa makanan di sini bukan sekadar santapan. Ini adalah ritual.
bahkan bentuk seni yang dilindungi oleh hukum nasional. Ambil contoh pizza margherita khas Napoli. Pizza ini secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Agar dianggap autentik, pizza ini harus menggunakan tomat San Marzano, mozzarella kerbau dari Campania, dan dipanggang dengan kayu bakar dengan penempatan garam yang presisi. Jika tidak, hal itu dianggap tidak menghormati tradisi. Apapun yang Anda lakukan, jangan pernah meminta spaghetti bolognese kepada orang Bologna, karena hidangan itu tidak ada di sana. Warga setempat menikmati ragu ala bolognese dengan tagliatelle, pasta pipi berbentuk pita, bukan spaghetti. Sama sekali tidak ada bawang putih atau saus tomat kental seperti versi Amerika yang diciptakan kemudian. Italia memiliki lebih dari 350 jenis pasta, dan setiap daerah memiliki pasangan yang dianggap sakral. Pesto hanya cocok dengan trofi. Jangan sekali-kali mencoba mencampurnya dengan jenis pasta lain. Alfredo adalah ciptaan Amerika yang hanya terinspirasi secara samar dari masakan Italia. Dalam budaya Italia, makanan adalah tentang akar tradisi, bukan kreativitas acak. Bahkan anggur pun bukan untuk mabuk. Ia dinikmati seperti air saat makan siang, tetapi selalu dengan moderasi. Jangan pernah sekalipun menaburkan keju di atas hidangan laut. Itu adalah dosa kuliner. Di Roma, pizza sering berbentuk persegi dan dipotong dengan gunting. Di Sardinia, ada casu marzu yang terkenal, keju dengan larva lalat hidup yang bisa Anda cicipi sebagai tantangan. Anda hanya perlu siap menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu. Saya mencicipi casu marzu. Larva yang melompat, rasa yang kuat, sulit digambarkan. Amat, inohag tu imperial miwas brace melantes. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.